Apa itu dropshipper? Ya, baik semuanya. Kami adalah para millennials yang akan memberitahu kepada kalian semua apa itu dropshipper. Karena dirasa-rasa sangat tidak pantas ya jika kita, kalian dan Anda semua sebagai kaum milenial masih belum mengetahui apa itu dropshipper. Maka dari itu, peran kami di sini adalah mengedukasi agar kita semua dapat berjalan beriringan dengan zaman. Eits, tapi tunggu dulu nih. Mengutamakan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, tepat, benar sekali. Karenanya saya di sini akan memperkenalkan diri, sekaligus memperkenalkan kawan-kawan saya yang turut serta dalam proses pengedukasian kali ini. Oke baik, saya di sendiri adalah Muhammad Syafruddin. Kemudian ada kawan-kawan saya yang bernamakan Muhammad Amin Rifai, Muhammad Arsyad, Muhammad Rizky Ramadan, dan yang terakhir adalah Sony Sihaan. Bagaimana? Apakah kalian penasaran tentang dropshipper? Entah itu cara kerjanya, strateginya, keuntungannya, serta resiko dalam menjadi seorang dropshipper? Oke, kita akan langsung saja memulai pembahasan kali ini. Let's go! Sebelum saya memulai pembahasan, saya ingin bertanya, kalian ingin menghasilkan uang tetapi tidak mempunyai modal yang banyak? Tenang, kalian bisa melakukannya dengan menjadi seorang dropshipper. Cara menjadi seorang dropshipper sangat gampang, karena hanya dengan menggunakan bantuan smartphone, maka Anda akan dapat menghasilkan uang. Di dalam dunia online marketing, kita pasti sudah tidak asing dengan istilah reseller dan dropshipper. Namun, sayangnya masih banyak orang yang tidak tahu perbedaan antara kedua istilah tersebut. Padahal, kedua istilah tersebut sangat penting untuk diketahui. Jika tidak dicari tahu, maka bisa menjadi perbedaan pendapat ketika ingin memulai bisnis online di dunia internet marketing. Supaya tidak bingung, maka saya akan menjelaskan apa itu dropshipper. Dropshipper ialah agen yang menjual kembali produk dari suppliernya, akan tetapi tidak memiliki produk fisiknya. Yang artinya, dropshipper hanya memunculkan atau menjual informasi dari suatu produk. Bisa kita ambil contoh, ketika seorang penjual, katakanlah penjual A, membuat akun di sebuah marketplace seperti Shopee, lalu membuat post produk beserta informasi produk tersebut. Jika ada konsumen yang mengorder, maka yang mengirim barang kepada konsumen adalah supplier atau distributornya, bukan agen atau si penjual A tersebut. Ya, tentunya hal ini sangat berbeda dengan reseller ya, karena reseller adalah pelaku yang menjual kembali produk yang dibeli dari supplier atau distributornya. Selanjutnya tentang bagaimana cara kerja dropshipper. Cara kerja dropshipper sangatlah sederhana. Pertama-tama Anda perlu mencari penjual atau supplier yang bersedia menerapkan metode dropshipper. Anda bisa membuka toko di marketplace ternama seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Anda bisa juga membuat website toko online milik Anda sendiri. Selanjutnya, Anda perlu mempromosikan barang atau produk berupa foto ataupun video dari supplier dengan harga barang yang disesuaikan, ditambah atau dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan. Ketika pembeli tertarik dan mengontak Anda untuk membeli produk yang dipromosikan, pelanggan melakukan transaksi atau melakukan pembayaran terhadap produk tersebut. Lalu Anda sebagai dropshipper mengontak pihak supplier karena ada pembeli yang ingin membeli produknya. Dropshipper membayar sejumlah uang pihak supplier dan harga awal yang ditentukan supplier tadi. Pihak supplier mengirimkan barang atau produk ke pembeli sesuai dengan pesanan mereka dengan nama toko Anda sebagai dropshipper.
bagaimanakah strategi pemasaran dropshipper? Yang pertama, Anda harus pandai melakukan yang namanya promosi online. Ada beberapa media promosi yang dapat dipilih agar kita sukses dalam berbisnis dropship online. Melalui forum jual beli, jika kita memiliki beberapa produk yang akan ditawarkan, maka pilih saja seperti FJB Detik, Kaskus, maupun Kompas sebagai media promosi barang tersebut. Selanjutnya, melalui promosi di grup jual beli di Facebook. Karena di sana banyak orang yang sedang mencari produk yang kita jual, sehingga akan memudahkan kita dalam menjual produk yang kita miliki. Selanjutnya, melalui promosi Facebook Ads. Selain grup, kita bisa memanfaatkan layanan FB Ads ini, di mana kita menaruh iklan di Facebook. FB Ads merupakan strategi yang ampuh untuk mendapatkan pembeli produk yang kita promosikan. Yang terakhir, kita bisa melalui promosi lewat Instagram, di mana melalui postingan kita dapat menarik konsumen untuk membeli barang-barang drops kita yang kita tawarkan. Apalagi sekarang anak muda lebih sering menggunakan sosial media Instagram ini. Jika dibandingkan dengan kegiatan seorang reseller, para dropshipper mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalankan roda bisnisnya. Lalu, kira-kira keuntungan apa saja yang didapatkan para dropshipper? Di awal video, saya jelaskan, menjadi dropshipper tidak memerlukan modal yang banyak. Kalian bisa menggunakan smartphone untuk memulai usaha ini, sehingga uang yang kalian punya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih penting. Seorang reseller membutuhkan ruang khusus untuk menyimpan barang. Biasanya mereka menyimpan barang dalam rumah atau punya gudang. Dengan menggunakan sistem dropship, para dropshipper tidak perlu menyetok barang, yang membuat ruangan di rumah penuh dengan barang, ataupun mengeluarkan uang untuk menyewa gudang, sebab produk yang dibeli dan dibayar oleh konsumen langsung dikirimkan oleh supplier ke alamat pembeli. Karena proses pengemasan dan pengiriman barang dilakukan oleh supplier, jadi kalian tidak dibingungkan lagi dengan proses pengemasan dan pengiriman, sehingga kalian bisa menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan urusan kalian lainnya. Setelah kalian mengetahui keuntungan menggunakan sistem dropship, kalian wajib mengetahui resiko dan kerugian, agar bisa minimalkan kerugian jika kalian memulai usaha ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, mengenai keuntungan apa saja sih yang bisa dihasilkan dari menjadi seorang dropshipper, pastilah terdapat juga kekurangan dan risiko yang akan dihadapi oleh seorang dropshipper ke depannya. Berikut ini kami merangkum apa saja sih kekurangan dan risiko tersebut. Yang pertama, keterlambatan pengiriman dari supplier. Yang kedua, stok barang dari supplier yang tidak pasti. Yang ketiga, dropshipper tidak dapat mengontrol penuh atas kualitas dan packaging produk yang dikirim ke customer. Yang keempat, overclaim kualitas. Karena produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diterima, maka konsumen mengklaim agar uangnya dikembalikan. Yang kelima, kebijakan dan peraturan dari marketplace dan pemerintah tentang dropship. Itulah kekurangan dan risiko menjadi seorang dropshipper.